Eh, saya bagi urutan 5. Baca Imamat pasal 22 sampai 24 ya Ibu ya. 5 ayat ya. Karena cuma sedikit orang ini kayaknya. Boleh dibantu Bu Joli? Oke, saya bantu tulis. Nomor 1 Bu Nur Cahya, Mhm, Bu Naceh, mhm, Kak Rida, mhm. terus 4 Bu Dede, Bu DDP ya. Ya, DP. Ya Tuhan. Bu Dewi, Mhm, Kak Dorea, mhm. terus Kak Ena baca ya. Ya. Bu Eti, Mhm. terus Kak Marina Kamaki, Oke. Bu Mimah, Mhm. Bu Sandra, Oke. Bu Bu Sari, Sari, ya. Bu Eti, Bu udah. Christine, Bu Christine, Bu siapa ini? Bu Buyo Yohana, ya, Buyo ya. Bu Yohana, sama Bu Joli. Loli, baru terakhir Sofi. Nanti yang terakhir di setelah saya ya. Oke, jadi saya bantu ya urutannya ya. Ada di grup. Plus. Saya baca pertama Bu Nur Cahya, Bu Nace, setelah itu Bu Rida, Ibu DP, Ibu Dewi, Ibu Dorea, Erna, Betty, Bu Marina Kamagi, setelah itu Mima, setelah itu Bu Sandra, lalu Bu Sari, setelah Bu Sari Bu Christine, lalu Bu Yohana, Joli dan Sofi. Oke. Oke, terima kasih. Boleh dimulai Bu Cahya. Iya, mulai Bu ya. Imamat Oke. 22, eh, Imamat 22 Bu ya. Ya, Imamat 22 ayat 1 sampai 5. Kudusnya kebaktian korban. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. 3. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan. Sedang sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan melenyapkan diri melenyapkan dari hadapanku, akulah Tuhan. 4. Seorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya lima, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia. Dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Amin. Ayat 6, orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. 7. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. 8. Janganlah ia memakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis, karenanya akulah Tuhan.
9. Dan mereka harus tetap berpegang kepada kewajibannya dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. 10. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus, demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Amin. Ayat 11. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Ayat 13. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. 14. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. 15. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. 16. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. 17. Tuhan berfirman kepada Musa. 18. Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela, yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran. 19. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. 20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Amin. Ayat 21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurak, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian, janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. 23. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan. Halo. Halo. Tuhan berkenan kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Ayat 28, seekor lembu atau kambing atau domba, janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada satu hari juga. 29, dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Ayat 30, pada hari itu juga korban itu harus dimakan
Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Amin. Ayat 31. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. 32. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Ayat 23, ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Amin. Ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Ayat 5, dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Ayat 6, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Ayat 7, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Amin. Aku sekarang ya? Aku ya? Marina Kamaki. Oh. Urutannya baru ada di chat ya ibu-ibu ya. Ya. Ayat 8. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Amin. Ayat 13. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun dan di segala tempat kediamanmu. 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan. Harus ada genap 7 minggu. 16. Sampai pada hari sesudah sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. 17. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti ujukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hasil bagi Tuhan. Amin. Lanjut langsung Bu Sari. Oke. Lanjut Bu Sari. Ya. 18 sampai 22.
beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. 20, imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba ini. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. 21, pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Bapakmu. Amin. Lanjut, Bu Kristi. Ayat 24, 23 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. 25, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. 26, Tuhan berfirman kepada Musa. 27, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Amin. 28. Pada hari itu, ya, 28. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. 29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dan dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ayat 30. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. 31, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. 32, itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Amin. Lanjut Bu Eka ya. Bu Eka. Imamat 23 ayat 33. Tuhan berfirman kepada Musa. 34. Katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. 35. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 36. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan.
Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 37. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Amin. Lanjut Bu Marina. Oke, saya ayat 38 sampai 42 ya. 38 belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Ayat 39, akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Ayat 40, pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. 41, kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Ayat 42, di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Amin. Ibu Isma. Ya, sebentar Bu. Ayat Imamat ayat 23 ayat 40. 43. Ya, 43. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan. Lanjut ya Bu. Ya. Sampai ayat 3. Sampai 3. Demikianlah Musa. Ayat 4, Imamat 24. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 2, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Ayat 3, Harun harus tetap mengatur lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan, ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Amin. Ayat 4, di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Roti sajian. Ayat 5, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 efa. Ayat 6, engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dan emas murni itu di hadapan Tuhan. Ayat 7, engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun kemenyan, itulah yang harus menjadi bagian ingatan-ingatan roti itu, yakni sesuatu korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 8, setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Ibu Grace Boleh ya. lanjut Bu Grace. Salam Bu Grace.
Tapi saya terlambat tadi. Imamat nggak berapa? apa-apa, mau ikut baca. Imamat berapa ya? Imamat 24 ayat 9. Lewat dulu apa ya? 9 sampai apa-apa, 13. 9 sampai 13. Oh. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Lanjut, Kak. Penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. Ayat 10, pada suatu hari datanglah seseorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. 11, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya adalah Salomit binti Dibri dari suku Dan. 12, ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 14. Itu ada Burut mau sambung 14. Burut, harus saya ya? Saya sambung. Baik, 14. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. 17. Jika juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. 18. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, haruslah membayar gantinya, seekor ganti seekor. Amin. Ayat 19. Bu Nurbaya mau baca nggak? Ikut baca. Mau, Bu. Oke, saya lanjut. Lanjut Bu Nurbaya mau ikut baca. Iya. Baik, saya lanjut ya. Ayat 19, 20, dan 21. Ya. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Ayat 20, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Ayat 21, siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Amin. Bu Sofi lanjutin sampai habis. Sudah, Ibu. Saya lanjut ayat 2 ya. Ayat 22. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat 23. Dengan demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka Israel melakukan
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Oke, terima kasih Bu. Bacanya sudah selesai. Boleh Bu Coli untuk sebelum kita berbagi rema, kita mendengarkan lagu yang di-sharing Bu Coli. Boleh Bu? Salam Ibu, terima kasih. Adakah yang sudah mau berbagi rema untuk Imamat pasal 22 sampai 24? Ada Bu Heti, bisa berbagi rema Bu Heti? Bu Happy yo. Siapa ya ini ya? Kayaknya ini baru ya Bu Heti ya?
Baru 2 kali ini, Bu. Ya, langsung Oh, sharing Resma. boleh dong kirim kalian perkenalan. Sofi nggak ngerti, belum tahu ini. Oh gitu. Baru 2 kali ini. Ya. Langsung Boleh bagi mau Rema. berbagi tentang. Langsung bagi Rema. Boleh, silahkan dengan senang hati. Baik. Saya ini ya yang berkesan banget itu ayat 20 ya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, luar biasa ya. Di zaman dahulu itu tuh kayaknya tuh hukum itu benar-benar luar biasa. Beda di zaman sekarang tuh kayaknya hukum itu tuh bisa dibeli gitu ya. Bisa dibohongi di Mahkamah Agung tuh bisa gitu ya. Jadi ini nih yang beda banget dengan zaman sekarang gitu. Itu yang luar biasa banget ya. Jadi kita ini yang ikut-ikut Tuhan sekarang tuh benar-benar memang ikut Tuhan ini jangan hanya asal ikut aja gitu ya. Ketika kita memang uh, ada di sini tuh bahwa itu suatu rencana Tuhan yang luar biasa ya. Saya percaya bahwa memang kita hidup di zaman now sekarang ini, kita harus bisa uh, masih memiliki kejujuran gitu ya. Jangan berbohong gitu ya. Karena sekarang tuh kalau dihukum tuh kebanyakan bisa dibeli tuh kejujuran. Kebohongan itu bisa dibeli gitu ya. Jadi kita yang anak-anak Tuhan di sini belajarlah jujur. Sekalipun kejujuran itu menyakitkan, tetaplah jujur, tegas ya, rendah hati. Itu sih yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Eti. Puji Tuhan, namanya. Boleh dilanjut? Siapa ini? Bu Aceh, Bu Dewi, Bu Sarip, Bu Dede boleh? Bu Marina. Kalau saya gimana ya? Saya baca ayat ya apa pasal per pasal gitu. Menurut saya ada ngeri-ngeri sedapnya gitu. Kenapa? Karena di sini kan setiap pasal saya lihat Tuhan banyak berfirman kepada Musa. Tuhan banyak berfirman kepada Musa untuk memerintahkan kepada orang Israel masalah persembahannya ini ya. Jadi kalau zaman perjanjian lama ini hukum Taurat ini memang kalau sekarang kita bikin hukum Taurat mungkin sungguh berat deh saya rasa gitu ya. Makanya saya bilang ini ada kayak ngeri-ngeri gitu menurut saya ya. Soalnya kalau sekarang dibikin hukum Taurat seperti Kabur dan sama orang. itu ya ya beruntunglah kita sekarang udah ada jadi hukum kasih karunia ya. Jadi dulu kita misalnya punya sapi pun kita serahkan ke gereja kan begitu ini kan ya. Coba kalau sekarang tadi kita punya sapi semua bawa ke gereja potong-potong. Udah udah kayak apa mubazirnya kan ya begitu maksud saya. Jadi makanya aku bilang ngeri-ngeri sedap aku baca gitu aduh ngeri banget gitu. Tapi ada ngerinya juga ya. Tapi di satu sisi kalau zaman sekarang walaupun kita membunuh kita nggak dibunuh. Paling ada penjara 15 tahun begitu ya. Jadi di sini ya cuman ya ada satu sisi ada juga seru-serunya, ada juga repot-repotnya begitu. Jadi zaman itu mungkin Tuhan Yesus masih peraturannya masih ketat, nggak seperti sekarang. Karena sekarang udah hukum kasih karunia, jadi seumpama kita ada persembahan pun ya uang aja kita masukin ke amplop, jadi nggak repot kan. Kalau dulu kan walaupun kita punya sapi, punya kambing ya kita potong, cara motongnya pun nggak sembarangan begitu. Jadi apalagi ini saya lihat di ayat 20 di ayat 29 tadi juga ya, pasal 23, karena setiap orang mana tadi? Ya, karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri
dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi kalau dulu kalau nggak berpuasa aja kan hukumannya berat kan. Nah, jadi kalau sekarang nggak, udah sungguh banyak deh dikurangin, eh, hukum Taurat ini udah benar-benar direnovasi benar-benar lah. Cuma aku itu aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Marina. Tentang hukum ya. Boleh Bu Sari apa kami mah? Uyo. Baik, mungkin saya ya hanya Ya, silakan kami mah. apa namanya di Mama 22 ya ayat 20 dan 21. Di sana dikatakan segala yang bercacat badannya janganlah kamu mempersembahkan karena dengan Banyak itu Tuhan dan kepada kamu. Ayat 21 juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar harus khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia dan janganlah badannya bercatat sedikit pun. Mungkin dari kemarin-kemarin kan kita baca tentang persembahan ya Kak Sofi. Jadi kan di ayat ini dikatakan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan ketika kita mempersembahkan itu harus dengan sukarela, jangan bersungut-sungut ya, yang murni, yang baik supaya Tuhan berkenan. Sama seperti diri kita ya, seperti di Roma 12 ayat 1 itu mempersembahkan diri tubuh kita gitu kan. Jadi kalau saya ingat salah satu ayat bilang ketika matamu apa namanya membawamu ke dalam dosa, cungkilah matamu. Dan biarlah apa yang kita pelajari saat ini saya pelajari untuk diri sendiri, untuk belajar mempersembahkan diri dengan benar, dengan baik kepada Tuhan. Jangan bercacat, tapi karena kita kan sebagai manusia ya kadang-kadang ketika kita mempersembahkan diri contoh ke gereja mungkin setiap minggu ketika kita mau berdoa kadang-kadang hati kita masih merasa marah atau masih merasa seperti tidak terganggu dengan orang lain, kadang-kadang kita juga harus membersihkan diri sendiri seperti itu agar kita juga harus tidak menjadi cacat di mata Tuhan ya. Terus kalau perpuluhan atau kolekte atau persembahan syukur yang lain, untuk saya ini Kak Sofi kita harus mempersembahkannya dengan sukarela, jangan bersungut-sungut. Seperti itu, ini ingatan buat saya sih untuk tidak bercela, bukan berarti hanya karena persembahan, tapi hati kita juga dengan sukarela ketika memberi kepada Tuhan, kepada sesama juga kita harus dengan sungguh-sungguh seperti itu. Terima kasih Kak Sofi, mungkin itu saja yang saya dapat. Oke, terima kasih kami mah, puji Tuhan. Intinya kita harus hati kita ikhlas ya kami mah ya. Boleh dilanjut Kak Marina, Kak Marina, Kak Maki, boleh silakan. Abang Dede, bisa Iya, saya coba ya. gambarnya. Silakan Dede. Saya mencatat ini ada hari-hari yang diharuskan Musa ngomong sama orang Israel. Di Imamat 23 itu ada hari Sabat, hari Paskah, hari Raya Menuai, hari Pertemuan Kudus, hari Pendamaian, hari Raya Pondok Daun. Terus ada angka juga di situ haruslah bersukaria selama 7 hari lamanya. Jadi kalau saya renungkan dari ayat yang Imamat yang tadi kita baca itu, sebenarnya
kenapa Tuhan harus memerintahkan Musa untuk menyampaikan kepada orang Israel. Terus waktu saya baca secara keseluruhan tentang hari-hari ini, luar biasa ya kalau misalnya saya perhatikan. Berarti Allah itu adalah Allah yang benar-benar detail ya. Kalau kita lihat detail banget. Di Imamat 23 dari mulai ayat 1 sampai 24, itu kan mengenai penyembahan yang tetap, ibadah penyembahan yang tetap. Jadi dengan kata lain, eh, sampai sebegitunya Allah memberikan perincian kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan dengan kata lain, Musa juga bisa menyampaikan dengan tepat seperti yang Allah perintahkan untuk Musa sampaikan kepada orang Israel. Saya mendapatkan satu rema seperti ini. Kalau Allah begitu detail terhadap hari-hari ini, makanya nggak heran Allah juga begitu detail menciptakan manusia. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa Tuhan bisa menempatkan segala sesuatu tuh pada porsinya yang tepat gitu. Kalau saya memperhatikan tubuh saya, matanya di kiri kanan, hidungnya ada lubang 2, telinga dan sebagainya. Berarti memang Allah itu Allah yang detail gitu kan. Kalau misalnya kita tahu Allah kita Allah yang detail, makanya kita juga jangan sampai em, apa ya, menyepelekan, dengan kata lain menyepelekan. Meskipun mungkin ini kan peristiwa ini tuh kan diperuntukkan bagi orang-orang Israel pada masa itu ya. Kenapa? Karena pada waktu itu kan ya tahu sendirilah orang Israel bagaimana tegar tengkuknya sehingga akhirnya Allah harus memerinci. Nanti kamu adakan hari ini ya, dan pada saat ini terjadi kamu harus begini. Kemudian pada saat ini dilakukan kamu harus begini. Sampai Allah memerintahkan untuk orang-orang Israel bersukaria. Itu luar biasa. Kalau misalnya menurut saya luar biasa. Untuk bersukaria aja dibutuhkan waktu 7 hari lamanya. Jadi dengan kata lain Allah itu begitu rinci, kemudian Allah itu begitu menginginkan orang-orang Israel tuh menikmati hari-hari mereka tanpa merasa adanya tekanan gitu. Memang mereka akhirnya diawali dengan adanya puasa juga, kemudian memberikan korban juga, yang tadi disebutin sama Ibu, siapa tadi, Ibu Marina ya. Bu Marina kalau misalnya bilang kalau kita punya sapi harus dikorbankan, kita kebayang ya. Saat ini kita punya satu sapi, dikorbankan satu. Besoknya lagi misalnya nanti tahun depan kita harus melihara satu sapi lagi, dikorbankan lagi. Ya kalau itu terjadi sampai saat ini dalam hidup kita, ya ya udah, kita nggak punya apa-apa. Tapi ternyata kalau bisa kita perhatikan di orang-orang Israel ini, Allah memberikan perintah, tapi Allah memberkati. Sehingga ketika itu diberikan, dipersembahkan, mereka tidak merasa kekurangan. Itu aja sih yang, jadi saya lihat sebegitu luar biasanya Allah kita. Itu sih, Bu Sofi. Makasih. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Dede. Sangat memberkati sekali ya. Kalau menurut saya ya, kenapa sih dulu mengorbankan korban sapi, domba itu kayak lebih gampang dan mudah dibandingkan sekarang gitu. Kadang saya suatu pertanyaan mengganjal di hati saya. Kenapa ya dulu mempersembahkan kambing domba itu mudah zaman Musa itu, tapi sekarang itu sulit. Apa karena perkembangan zaman juga bisa terjadi perkembangan zaman mungkin. Kalau menurut saya itu berkata kayak kambing sapi mudah didapatkan, dan karena kalau sekarang dengan perkembangan zaman hal-hal ladang itu sudah sedikit minim, mungkin disitulah Tuhan memberikan keadilan yang bisa dirubah dengan uang, bisa diganti tanpa harus berkorban dengan domba. Mungkin seperti itu apa yang kadang menjadi kenapa perubahan zaman itu benar-benar kayak ya sama dari dari zaman kita, zaman kerajaan, zaman apa sampai sekarang zaman kasih karunia, itu step by step itu perbedaannya itu ada aja gitu. Itu sih menurut saya Bu Dede. Boleh Bu Sari bisa ditambahkan kalau pemikiran saya agak ini perlu diluruskan. Iya, kalau saya kembali ke ini aja bahwa karena ini sudah dibatalkan hukum Taurat ini, jadi buat saya ya ini hanya sebagai suatu catatan sejarah
pada waktu dulu ternyata begitu ya. Jadi kalau kita masih tetap pakai hukum Taurat sekarang kali sudah susah cari kambing kali ya. Kambing sudah dipersembahkan ya, orang udah nggak punya gigi, udah nggak punya mata, ompong semua karena banyak banget kesalahan kita ya kan. Jadi kita membacanya oke, ini sebagai suatu catatan sejarah dan betapa bersyukurnya kita dengan hukum kasih karunia Tuhan Yesus membuat semuanya menjadi simple ya. Ya itu, jadi kembali intinya dari semuanya itu hanya dua, mengasihi Tuhan sama mengasihi sesama. Ya, jadi persembahan ya kan, menjaga kekudusan segala macam ini ya, kalau saya melihatnya gitu aja. Jadi saya nggak terlalu apa ya, nggak kayaknya nggak perlu lagi sampai sedetail itu gitu ya. Dan kalau kita melihat di Israel sana, kalau merayakan hari Sabat ya, kalau pas kita lagi ke sana saya nggak tahu apakah masih seperti itu karena sudah lama ke Israelnya. Itu kalau hari Sabat memang nggak boleh kerja, set lift aja nggak boleh ya. Jadi kalau kita ke hotel itu liftnya ada namanya lift Sabat. Kalau kita pas hari Sabat ada di sana. Jadi di setiap lantai liftnya kebuka, lama nunggu ya. Di setiap lantai. Jadi mau ke atas itu lama banget, atau kalau mau turun juga jadi lama banget ya. Dan hidup itu kayaknya jadi susah banget ya. Kan orang kita sarapan di hotel. Nah, itu orang Indonesia kan nggak bisa jauh dari kecap, dari sambal, ya kan? Nah, begitu makan, cerot-cerot kecap, sambal. Ada orang sana, Yahudi yang lewat, kebetulan dia waitressnya di sana, terus dia ambil itu sak piring-piringnya dibuang ke tong sampah. Dia bilang kosher, kosher, kosher. Ya, jadi yang kita gunakan itu menajiskan punya mereka, jadi lebih baik dibuang gitu. Jadi kalau kita ikut seperti itu ya, memang kita harus melakukannya 100%. Jadi nggak bisa kita tanggung-tanggung, kita ikut hukum Taurat tapi ada yang ketinggalan, yang sudah digunakan, yang sudah kita kerjakan menjadi batal ya. Jadi berat sekali kalau saya melihat hukum Taurat ini ya, kalau sampai sekarang masih berlaku. Ya, jadi saya bersyukur sekali sekarang saya sudah pengikut Yesus ya. Sekarang Yesus memberikan hukum kasih karunia, semuanya dipermudah oleh Tuhan. Cukup kita punya hati yang percaya kepada Dia, dan karena Tuhan menghendaki memang mohon maaf bateraiku habis, sorry ya. Nanti disambung lagi. Mungkin diteruskan dulu ya Mbak Sofi. Baterainya habis. Mbak Sari. Mbak Sofi. Nah, emang benar waktu di Israel tuh kayak gitu, kayak yang kemarin saya alami. Kita bawa mau makan aja mesti umpet-umpet kalau bawa dari Indonesia ya. Kalau mereka lihat langsung diambil memang. Oh. Langsung mereka nggak boleh. Iya. Jadi, ya. Ya? Iya betul Verna. Iya, iya. Iya, Boleh gitu. dilanjut Verna kesaksiannya. Iya, itu yang apa yang tadi Bu Sari bilang memang benar. Kalau kita itu mereka nggak boleh. Jadi waiternya tuh jalan muter-muter. Jadi kita yang ada dia lihat yang bukan barang ini langsung diambil. Nggak boleh. Jadi kadang-kadang kita sesuatu yang dipersulit itu sebenarnya bisa sebenarnya ada positif dan negatifnya sih menurut saya. Kalau kita dipermudah, zaman sekarang kita dipermudah. Itu kayak saya lihat sesuatu yang dipermudah itu bahkan memudahkan untuk melanggar hukum-hukum itu. Kadang itu yang disayangkan, kita sudah selalu bersyukur dengan di zaman kasih karunia ini, tapi
kita kayak sedikit tragisnya kenapa menjadi minoritas itu karena banyak hukum-hukum yang dilanggar yang kadang dimudahkan, kadang itu yang membuat saya agak kenapa ya begini? Ya tradisi mereka udah melakukan seperti itu ya udah apa mindsetnya ya. Ya susah. Saya boleh Boleh punya share, Bu Christine, silakan. saya mau sharing ya. Kalau Oke, di silakan. Matius 5 itu dituliskan Yesus dan hukum Taurat, ayat 18 dikatakan, sebelum lenyap langit dan bumi, setelah bumi ini lenyap, satu iota ataupun satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ini kata Yesus ya, bahwa satu titik iota dari hukum Taurat tidak ada yang dihapus, atau maksudnya tidak sebelum langit dan bumi ini lenyap ya. Jadi tidak ada yang ditiadakan dari hukum Taurat. Tapi kalau yang dibatalkan itu kenajisan yang tadi dibilang Bu Sari, karena 12 tahun perdarahan itu seorang ibu ya, 12 tahun perdarahan kan dia berjalan menyenggol semua orang untuk menjamah Yesus, dan dengan kasih karunia Tuhan Yesus kenajisan itu dibatalkan. Jadi di sini imamat ini disebut kekudusan, dan siapa yang melanggar kenajisan itu harus berpuasa, ada yang harus potong kambing gitu ya. Tapi yang mau saya share di sini karena di sebelah saya ada bahasa Inggris. Nah, maksudnya memang hukum Taurat itu tidak ditiadakan semuanya, hanya ada yang dibatalkan itu kenajisan. Jadi dengan kasih karunia Yesus, perempuan yang najis itu tidak najis menyentuh Yesus, dan orang-orang yang disentuh oleh dia tidak juga menjadi najis. Karena Yesus membatalkan kenajisan itu dengan kasih karunia ya. Itu tadi yang dibilang Tuhan. Tapi kalau yang saya lihat di sini, yang karena saya bacanya pakai Alkitab bahasa Inggris ya, jadi saya mau membagikan korban sajian, korban unjukan, korban api-apian, korban bakaran. Mungkin kalau dilihat korban unjukan itu kan ada yang dibawa ya. Korban unjukan di sini dibilang bawa buah-buahan, terus bawa juga 2 potong domba. Korban unjukan. Kalau korban api-apian itu ada yang dibakar dan membuat aroma. Kalau seperti di sini kan ada ya, aroma yang pakai wangi lemon, wangi apa? Sekarang ada aroma-aroma yang wangi ya, wangi apa? Aduh, apa namanya tuh wanginya? Wangi eukaliptus ya, wangi. Jadi ada korban itu namanya korban api-apian waktu di sini di Injil ya tulisnya ya. Korban api-apian itu dibuat dengan membakar sesuatu yang membuat sweet aroma. Kalau korban sajian itu yang tadi ya, bahwa sajian dan unjukan hampir sama. Tapi kalau yang sajian itu minum-minuman yang dibawa dengan sayur-sayuran, dengan grain offering, artinya hasil perkebunannya dari sayur atau terus grain offeringnya, jadinya dari perkebunan dan minum-minuman. Itu namanya korban sajian. Kalau korban unjukan tadi apa namanya, roti dan domba ya. Roti dari first fruit, artinya roti dari panen yang pertama. Kalau di sini bahasa Inggrisnya bread of first fruit dan with 2 lambs. Itu korban unjukan. Kalau korban sajian tadi grain offering, artinya dia sayur-sayur dari panen hasil, dan drink offering dengan minum-minuman. Kalau korban api-apian itu offering made by fire for a sweet aroma. Jadi dibakar korbannya ada wangi-wanginya, wangi eukaliptus, wangi, kalau di sini wanginya apa? Melon ya, suka ada wangi melon. Ruangan-ruangan kan ada yang suka ruangan di ruangan di rumah sakit suka ada yang dibakar terus keluar baunya ya. Itu untuk pernapasan ceritanya dulu ya, untuk pernapasan orang yang sakit-sakit napas. Kalau korban udah tadi sajian unjukan, bakaran, dan korban api-apian ya. Korban bakaran belum ya? Makin nanti saya lihat dulu ya. Jadi hanya karena di sini dibagikan, artinya kalau di bahasa Indonesia mungkin nggak dijelaskan, tapi di bahasa Inggris ditulis. Kalau korban sukarela itu dengan sukarela diberikan
sebagai korban nasar. Jadi kita bernasar apa yang mau kita relakan itu namanya korban sukarela, ya. Korban api-apian tadi udah, korban unjukan udah, korban sukarela, korban nazar dan sukarela sama ya, persembahan nazar dan persembahan sukarela sama. Terus korban sajian dan korban apa tadi? Unjukan, korban bakaran dan korban api-apian. Di sini macam-macam ya korban persembahan ya. Tadi persembahan unjukan ya. Persembahan unjukan untuk korban untuk keselamatan. Jadi ada yang dipersembahkan untuk korban keselamatan itu ayat 19 ya. Imamat 23 19. Jadi dia dipersembahkan untuk memberikan damai sejahtera sepanjang tahun. Jadi setiap persembahan untuk mendamaikan, artinya dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, mungkin sekarang masih ada atau tidak, saya kurang tahu. Tapi pada raya Pondok Daun kayaknya masih ada sih korban-korban seperti ini. Yang korban persembahan kudus itu khusus untuk para imam. Jadi dia untuk para imam, walaupun juga ada beberapa bagian situ ya. Persembahan yang kudus hanya khusus untuk para imam. Persembahan khusus dan persembahan kudus itu memang sama, yaitu modelnya sama ya. Ya, kalau di sini ayat yang 12 dikatakan Imamat 22 ayat 12, apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Jadi dia menikah dengan orang luar yang bukan orang sesama, orang yang mungkin orang awam ya, orang biasa yang bukan imam, dia tidak boleh makan persembahan khusus yang untuk para imam. Karena persembahan kudus itu hanya untuk para imam. Ini ayat 12 tadi ya. Imamat 22 ayat 12. Jadi persembahan-persembahan itu ada peraturannya. Ya, sampai sedetail ini mungkin sampai sekarang masih ada di zaman di orang Yahudi ya. Kalau Yahudi makanya masih megang peraturan. Tapi karena mereka juga belum mengakui Mesias ya, jadi kita nggak bisa memaksakan memaksakan apa yang kita imani. Kalau Imamat 22 ayat 18, persembahan nasar tadi udah ya, free will offering, they offer the Lord the burnt offering. Boleh disingkat aja ya Ibu ya, waktunya. Sudah. Boleh disingkatkan. Sudah. Ya. Udah itu. Oke, terima kasih Bu Christine atas sharingnya. Terima kasih. Boleh Mbak Sofi. Boleh yang lainnya kita aku ini dulu ya. Waktu. Iya, aku boleh ya. Mau mengatakan begini loh. Terima kasih Ibu ya. Iya. Soalnya waktunya ini. Iya, silakan. Gini loh, kita baca di Galatia 3 deh ya. Ayat 10 mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima yang telah dijanjikan itu. Jadi jelas sekali bahwa sekarang nggak usahlah kita jelimet kayak tadi itu lagi, karena itu udah nggak berlaku lagi sekarang. Kita cukup punya iman kepada Tuhan Yesus. Oke. Kita tahu Bu Sari, tapi ini kan sedang kita baca. Jadi kita membagi apa yang kita baca. Memang kita peraturan. Menerima perbedaan itu lebih bagus. Terima kasih Bu Sari, Bu Christine. Boleh bisa lanjut yang lain. Mungkin ada Bu Ruth, Bu Joli, apa Bu Yo? Baik. Bu Sofi. Boleh. Siapa ini? Siapa yang saya ini tadi bilang? Yang mau. Bu Eka ya? Bu Eka. Oke. Maaf, silakan. Singkat, padat, jelas ya Bu Eka.
Mungkin sedikit saja melengkapi Ibu Waktunya habis. Sarita. Enggak, ini kita bisa karena waktunya kan harusnya cuma 1 jam. Ini kita udah lebih dari itu, Bu Christine. Oke, mungkin saya Silakan, singkat Beta. aja. Di sini ada di Imamat 24 itu ayat 14 ya. Penghujat Tuhan itu harus dirajam gitu ya, sampai mati gitu. Saya jadi ingat waktu ada wanita yang berzina itu mau dirajam sama ahli Taurat. Kayaknya ahli Taurat itu kan menguji Tuhan Yesus ya waktu itu. Jadi ternyata Tuhan malah tidak menghukum dia. Nah itulah kehadiran Tuhan Yesus itu, itulah menggenapi hukum Taurat dan menebarkan kasih gitu loh, kasih karunia yang dia bawa gitu loh. Dan kita bersyukur sekali hidup pada zaman ini di mana kita sungguh dikasihi Tuhan, diberikan kemudahan. Nah sudah selayaknya kita sungguh-sungguh gitu loh menjadi seorang Kristiani yang percaya dengan Tuhan Yesus gitu. Semenjak saya, kalau dulu saya enggak ya, terus terang saya dulu nggak pernah baca Alkitab kayak gini, tapi begitu saya mendalami, sungguh luar biasa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Itu aja. Terima kasih. Saya ya Bu Sofi ya. Bu Sofi, baik saya ya. Jadi saya melanjut karena sama-sama di Imamat 24. Jadi Imamat 24 ayat 10 ya, dengan judul penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. Nah, saya melihat yang 11, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Nah, saya melihat seperti itu. Lalu saya sambung ke 23. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Ayat berapa, Bu Joli? Imamat 24 ayat 11. Anak perempuan Israel, ya, penghujat nama Tuhan. Ayat 11, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Nah, itu ya. Terus lalu ke 23, demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saya kalau melihat seperti ini kan artinya bahwa sikap umat itu untuk menghormati Tuhan itu bukan hanya sekedar ritual saja ya, tetapi bagaimana sebagai umat ada penghargaan juga terhadap nama Tuhan seperti itu. Nah, yang pembelajaran saya ambil adalah bahwa sebenarnya penghormatan terhadap Tuhan itu bukan hanya di aktivitas rohani saja, tetapi juga terkait dengan relasi kita terhadap semua ciptaan Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa sikap kita terhadap ciptaan Tuhan itu sebenarnya mencerminkan bagaimana kita juga menghormati Tuhan. Seperti itu aja Bu Sofi. Itu aja singkat jelas padat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Joli. Mungkin bisa yang lainnya. Siapa ini? Bu Yo, saya tambahkan waktu. Bu Yo nggak ada nih. Bu Yo, siapa? Pak Grace? Bu Nurbaya? Bu Sophie, Ya. aku menambahkan sedikit aja ya. Dan ya Bu Marina. Tadi menyambung sedikit remanya Bu Dede tadi. Memang Tuhan itu benar, satu sisi Tuhan Yesus itu sungguh baik juga mendetail untuk menciptakan kita kan. Terus satu lagi ini di ayat 22 itu ini saya ada pengalaman di sini Mbak Sophie. Pasal 23 ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis. Nah, jadi sini saya ada sedikit pengalaman. Pengalamannya gini Bu Sophie, saya pas pulang kampung 3 tahun yang lalu,
ada saya ketemu temen gitu, temen aku dulu waktu dia SD gitu. Terus kamu dari mana? Saya bilang kan, "Eh, saya ngeleles," katanya. Maksudnya ngeleles itu sisa-sisa yang nggak kelihatan sama yang punya tanah begitu deh ceritanya. Jadi ini panen jagung ceritanya. Jadi Yang sabit-sabitnya gitu. jadi kan masih ada satu-satu jagungnya sisa gitu ya. Jadi aku Jalan. ketemu. Jadi makanya aku bilang di sini satu sisi memang hukum Taurat ini satu sisi baik, satu sisi kita nggak sanggup mengikutinya. Jadi seperti di ayat 22 itu kalau ada hasil panenmu jangan dihabiskan sampai ke pinggir. Kau tinggalkan untuk orang miskin. Akulah Tuhan kan. Jadi gitulah perintahnya kan. Jadi Tuhan itu satu sisi baik, satu sisi hukum Taurat ini memang kita nggak sanggup, nggak usah kita terlalu mendetail lah untuk seperti dibilang Mbak Sari. Tapi itu tadi aku pengalaman di situ Mbak Sofi. Jadi setiap panen jagung di daerah Tanah Karo sana banyak orang-orang ya mohon maaf ya, yang kurang mampu gitu, yang nggak punya ladang, dia ngeleles. Jadi dia keliling di ladang orang ngambilin mana yang ketinggalan tapi sebenarnya yang punya ladang bukan nyisain karena ketinggalan gitu. Jadi ya itulah memang satu sisi Tuhan Yesus itu sungguh baik walaupun dihukum Taurat ini. Ya udah segitu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Marina atas kesaksiannya. Boleh pertanyaan dari Bu Nur ya. Itu apa? Suaranya putus-putus. Sinyalnya kurang bagus sekali. Saya. Suaranya Ya, Sofi makanya saya dulu nih. Boleh dilihat di chat tentang pertanyaan Bu Nurbaya. Saya baca ya. Pertanyaannya saya baca ya. Saya mau bertanya. Saya ini kalau misalnya tersandung atau kaget selalu latah dengan mengatakan darah Yesus. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah latah saya ini termasuk hujatan? Terima kasih. Ayo. Latah dengan selalu mengatakan darah Yesus itu hujatan atau tidak? Tidak sih ya kalau menurut saya. Saya bilang sih tidak deh Mbak. Soalnya bukan sengaja kan. Itu kan sengaja, cuma itu kan spontan. Kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu menurut teman-teman yang lain. Sepanjang bukan untuk bercandaan, kayaknya enggak ya. Daripada latahnya juga ngomong yang jorok. Betul Kak Mary. Kadang kalau orang kaget latah ada yang kotor juga sih. Kalau itu sih kayaknya enggak sih menurut saya. Kalau boleh sih enggak latah ya. Nama dari Yesus, karena kalau nama Tuhan Yesus disia-siakan juga sebenarnya nggak boleh juga. Kalau tujuannya kan untuk menyembuhkan dalam otoritas kuasa darah anak domba, itu untuk tujuan menyembuh. Tapi kalau ini kan kayaknya kalau untuk menyanyikan nama Tuhan, kalau boleh jangan latah gitu. Kalau boleh sih, tapi kalau itu latah enggak. Sebaiknya sih ya begitu, tapi kadang-kadang udah spontan. Aku juga dulu begitu, asal latah aku ucapkan yang punya kita. Oh, Flamin. Ucap Flamin. Dulu saya pernah, halo Bu, Mas Sekarang udah ya puji Tuhan udah nggak begitu lagi. Kalau dulu gitu, yang keluar dari kata-kata aku ya orangnya perempuan. Gimana Bu Nurbaya? Udah ketemu jawabannya belum? Iya, terima kasih Bu jawabannya. Memang dahulu saya pernah ditegur ya. Katanya jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Terus saya mencoba ganti dengan kalau latah tuh saya belajar berusaha bagaimana caranya supaya tidak latah. Kalau saya kaget atau ini tetap terkatakan yang seperti itu tadi Bu. Saya tidak bisa mengubahnya. Pernah saya mengubahnya dengan gimana ya? Saya mikir-mikir gimana ya kalau misalnya saya mengatakan kancing baju aja, tetapi itu malah lucu. Itu aduh, problema saya ini harus bertobat Bu ya. Kalau latah kan bisa ucap yang lain ya. Tapi nggak apa-apa, kancing baju. Kayak gitu latahnya kan.
latah kudus, Bu. Ya, itu tidak salah, itu tidak salah. Daripada seperti saya bilang, copot, nah, harus kita ganti. Dalam nama Yesus, darah Yesus, harus begitu. Ya, betul. Kak Dewi. Copot. Ini nggak salah. Nggak Ya, salah. makasih Ibu. Terima kasih. Sudah Oke. dipahami. Ya, oke. Terima kasih Bu Ibu untuk sharing hari ini. Cukup sekian waktunya aja. Sekian hari ini udah selesai ya Ibu ya. Saya tutup dengan doa. Terima kasih banyak atas sharingnya, menjadi berkat luar biasa buat saya terutama dan ibu-ibu yang lain pastinya. Saya boleh minta tolong tutup doa dengan Ibu Bu Heti. Ini layar saya semua kameranya, profilnya nggak ada. Nggak ada Bu gambarnya Heti semua. bisa minta tolong karena Anda orang baru untuk tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih sekali Bu Heti. Baik. Bapa yang bertata dalam kerajaan di sorga, sungguh kami bersyukur Bapa di malam hari ini, di mana kami bisa bersatu di Zoom ini Tuhan, membaca firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan, biarlah setiap firman yang kami baca satu persatu Tuhan menjadi remah dalam kehidupan kami, menjadi satu kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih karunia pada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami ibu-ibu yang luar biasa ini Tuhan, jadi berdampak baik buat setiap saudara kami, teman-teman kami, dan semua lingkungan kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga bersyukur Tuhan atas semua sharing teman-teman kami yang bisa Tuhan membuat kami menjadi lebih kuat, lebih bertumbuh iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di malam ini juga Tuhan kembali kami akan berpisah satu sama lain. Engkau yang berkati kami Tuhan, menjaga setiap kami Tuhan. Sehingga Bapa di dalam tidur kami dan besok kami Tuhan bisa memuji muliakan Engkau Tuhan di gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkat setiap kami yang ada di sini Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.